Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSI Indonesia hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pada Pesta Pembaptisan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan secara khusus dari perikop Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan ini, Injil berisi kisah tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh suci yang mempesona banyak orang. Orang seringkali datang kepadanya untuk meminta nasihat, mencari kejernihan batin di tempat di mana ia tinggal, yaitu di padang gurun. Mereka juga datang kepadanya untuk minta dibaptis, dan dengan tindakan itu orang mengungkapkan diri bertobat dan dengan demikian mendapat pengampunan dosa. Dia adalah seorang nabi. Namun saudara-saudari sekalian yang terkasih, meskipun di mata orang banyak Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh suci, dia adalah seorang nabi. Yohanes Pembaptis melihat dirinya bukan apa-apa. Ada tokoh yang jauh lebih besar daripadanya, yaitu Yesus. Sedemikian pentingnya Yesus sehingga Yohanes pun berkata seperti kita dengarkan dalam Injil, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam peristiwa pembaptisan itu, Yesus juga hadir dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Peristiwa pembaptisan Yesus ini sesungguhnya merupakan peristiwa pemakluman Yesus sebagai Putra Allah di hadapan umum. "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dengan disertai tanda-tanda langit terkoyak dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan dengan inspirasi Injil yang berisi kisah tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan, kita menemukan dua hal penting, yaitu pertama, pengakuan manusia melalui Yohanes bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa melampaui kekuatan dan kuasa dunia ini, sebab Dia adalah Putra Allah. Dan kedua, pengakuan dari Allah sendiri bahwa Yesus adalah Putra kesayangannya yang kepadanya Allah berkenan. Dua hal ini sesungguhnya menjawab keraguan-raguan, bahkan penolakan dari sebagian atau sekalangan orang tentang keilahian Yesus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, orang lain bisa saja meragukan atau menolak kealahan Yesus. Tetapi kita yang telah mengimani Yesus melalui pembaptisan mengakui Yesus sebagai Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, melalui pesta pembaptisan Tuhan dan dengan inspirasi Injil hari ini, kita diajak untuk pertama, memaknai pembaptisan yang telah kita terima, bahwa melalui pembaptisan kita diangkat
diangkat menjadi anak-anak kesayangan Allah, disatukan dalam keanggotaan gereja Kristus, dan disebut pengikut-pengikut Kristus. Kedua, seperti Yohanes Pembaptis, kita diutus melalui pembaptisan yang telah kita terima untuk berani bersaksi tentang Yesus, bahwa tidak ada yang lain yang lebih berkuasa dari Yesus yang kita imani sebagai putra Allah, sebab Dialah Immanuel, Allah beserta kita, Tuhan